menulis buku, mengkaji nasionalisme, merekonstruksi. Tapi cukupkah itu? Cukupkah itu kalau hanya kajian, hanya tulisan, hanya omongan? Ya, di internet banyak, di YouTube banyak. Yang ingin saya katakan, coba kalau bisa kata-kata itu dirubah menjadi fakta. Maksudnya, yang bicara bukan kata, tapi yang bicara adalah fakta. Untuk itu pertanyaan saya kepada Bapak Langgeng, penulis buku. Apa langkah real, rencana apa untuk memfaktakan semua yang telah ditulis, semua yang telah dikatakan, semua yang telah kita bicarakan hari ini? Apa langkah-langkah, rencana-rencana untuk memfaktakan itu seperti apa? Baik itu dari Pak Langgeng secara pribadi maupun dari Polri, karena Polri yang sedang menyelenggarakan acara ini. Itu pertanyaan kami. Kemudian yang terakhir kami ingin menyampaikan keyakinan kami bahwa alam akan mempertemukan orang-orang yang betul-betul mencintai tanah air ini. Di belakang saya ini ada sebuah kawasan di luar situs Bung Karno, akan dibangun pesantren Jati Diri Bangsa merajut perdamaian dunia. Saya ulangi, sudah dibangun dalam proses pesantren Jati Diri Bangsa merajut perdamaian dunia. Kami berharap, seperti saya katakan tadi, dari kesadaran keimanan dan kemanusiaan, barulah kita kepada sumpah, barulah kita kepada proklamasi. Semoga dengan fakta bicara, kita akan bertemu di dalam sebuah cita-cita yang sama, pesantren Jati Diri Bangsa merajut perdamaian Nusantara, namun perlu diingat ini bukan pesantren muslim, ini pesantren lintas agama. Demikian pertanyaan kami, yaitu langkah-langkah real fakta bicara. Apa? Ya, izin bertanya. Ya, silakan Pak, suaranya sudah masuk. Dengan siapa? Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Terima kasih Ibu Moderator. Terima kasih yang kami hormati para tokoh lintas agama, jajaran kepolisian Polri, para narasumber, saudara-saudara kami dari pecinta tanah air sejati, dan juga saya melihat dari organisasi persaudaraan cinta tanah air, yang juga ada dari organisasi setia. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Kus Hartono. Saya adalah Ketua Harian Situs Dalam Pojok Soekarno Kediri. Jadi saya saat ini berada di situsnya Bung Karno di Kediri. Menarik sekali, ada acara ini dilaksanakan di Museum Sumpah Pemuda. Semoga tidak hanya menjadi museum, tapi spirit Sumpah Pemudanya seperti yang disinggung Pak Langgeng tadi. Kedua, tadi ada saudara kita pecinta tanah air ada di Tugu Proklamasi. Dan saat sekarang ini saya di bawah pohon. Pohon di mana Bung Karno merenung dan merumuskan Pancasila. Memang kita tahu Pancasila dirumuskan di ND. Tapi kalau kita membaca pidato 1 Juni 1945, Pancasila sudah digali tahun 1918 dan ada di tempat ini, kebetulan di belakang saya ini. Yang ingin saya katakan, semoga ini ada korelasi tentang kita sedang membahas jati diri bangsa, dan jati diri bangsa itu adalah sila pertama, sila kedua Pancasila, ketuhanan dan kemanusiaan. Jati diri bangsa ini baru nanti menjadi sumpah, baru menjadi masuk di Museum Sumpah Pemuda. Baru sumpah, setelah kesadaran ketuhanan dan kemanusiaan ini muncul, barulah masuk kepada sumpah. Jika sumpah dilakukan sudah, maka muncullah proklamasi Indonesia Perdamaian Dunia. Semoga ini bisa ditangkap. Yang kedua saya ingin katakan, luar biasa buku ini dan Pak Langgeng berapi-api sampai menangis. Ya, kita semua tergetar. Dan dari BPIP Pak Sodono, dari Mas Asnar, kemudian dari Pak Sudiono, ya, Sudarsono maksud kami. Semua sudah mengerucut, ya. Menurut saya saling menguatkan. Tapi yang saya tangkap ini tidak sederhana itu, ya, bahwa
Tadi disampaikan kondisi kita, negara bisa oke, tapi bangsa ini di dalam ancaman. Tadi disampaikan bagaimana narkolema, bagaimana anak-anak kita itu 83%, ya survei dari Satara Institute, mereka menganggap Pancasila bisa diganti. 90,3% anak-anak sudah terserang narkolema. Belum tadi ada proxy war, bahkan yang terbaru neocortex war. Artinya, yang ini saya katakan, kita di sini sepakat kita mengadakan bedah buku, menulis buku, mengkaji nasionalisme, merekonstruksi. Tapi cukupkah itu? Cukupkah itu kalau hanya kajian, hanya tulisan, hanya omongan? Ya, di internet banyak, di YouTube banyak. Yang ingin saya katakan, coba kalau bisa kata-kata itu dirubah menjadi fakta. Maksudnya yang bicara bukan kata, tapi yang bicara adalah fakta. Untuk itu pertanyaan saya kepada Bapak Langgeng, penulis buku. Apa langkah real, rencana apa untuk memfaktakan semua yang telah ditulis, semua yang telah dikatakan, semua yang telah kita bicarakan hari ini? Apa langkah-langkah, rencana-rencana untuk memfaktakan itu seperti apa? Baik itu dari Pak Langgeng secara pribadi maupun dari Polri, karena Polri yang sedang menyelenggarakan acara ini. Itu pertanyaan kami. Kemudian yang terakhir kami ingin menyampaikan keyakinan kami bahwa alam akan mempertemukan orang-orang yang betul-betul mencintai tanah air ini. Di belakang saya ini ada sebuah kawasan di luar situs Bung Karno, akan dibangun pesantren Jati Diri Bangsa merajut perdamaian dunia. Saya ulangi, sudah dibangun dalam proses pesantren Jati Diri Bangsa merajut perdamaian dunia. Kami berharap, seperti saya katakan tadi, dari kesadaran keimanan dan kemanusiaan, barulah kita kepada sumpah, barulah kita kepada proklamasi. Semoga dengan fakta bicara, kita akan bertemu di dalam sebuah cita-cita yang sama, pesantren Jati Diri Bangsa merajut perdamaian Nusantara. Namun perlu diingat, ini bukan pesantren Muslim, ini pesantren lintas agama. Demikian pertanyaan kami, yaitu langkah-langkah real, fakta bicara. Apa? Mohon bisa dijelaskan. Terima kasih, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu, salam berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, merdeka. Terima kasih. Terima kasih banyak Bapak Kusdar Tono atas pertanyaannya. Saya serahkan langsung ke Pak Langgeng. Terima kasih moderator Mbak Edwina. Jadi sebelum saya menyampaikan tentang apa rencana untuk memfaktakan dari 5 sila Pancasila, tentunya perlu kita pahami, perlu kita pahami dengan rasa, yaitu untuk memfaktakan Pancasila dalam setiap nafas kita, satu nafas langsung 5 sila Pancasila. Bagaimana caranya? Atau apa rahasianya? Rahasianya yaitu pada sila 1 dan sila kedua, itulah jiwanya. Ya, ketuhanan yang Maha Esa itu sila pertama. Sila utama, konsensus dan sudah final. Jiwa dari sila ke-1 yaitu keimanan. Kemudian untuk menghadapi tantangan perkembangan zaman saat ini, dikala semua bidang maju, teknologi maju, ilmu pengetahuan maju, semuanya maju. Namun kita melihat dunia dipertontonkan yaitu porak-poranda. Apa itu? Mundurnya kemanusiaan. Sehingga negara Pancasila untuk menjawab perkembangan zaman saat ini agar tetap abadi lestari, tujuan tercapai, persatuannya menguat, berarti kita wujudkan sila kedua. Sila ke-1 sudah terwujud. Semua orang Indonesia pasti beriman. Itu pasti. Kalau tidak, tindak tegas. Harus keluar dari kapal NKRI. Nah, sekarang sila kedua untuk menghadapi perkembangan zaman saat ini.
yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab harus diwujudkan. Caranya bagaimana? Caranya dengan dijiwai oleh keimanan kita masing-masing. Sehingga kita melayani manusia. Semua kemajuan untuk manusia, hukum untuk manusia, alam semesta untuk manusia. Jadi fokus kita sekarang adalah melayani manusia. Inilah yang menjadi fokus bersama. Jadi rahasianya di sila 1, sila kedua itu saling menjiwai, jiwa keimanan, jiwa kemanusiaan. Sila ketiga, 4, 5 itu dampak ikutan otomatis. Kalau kita ya sebaliknya dolim dan biadab, kita akan menjadi pemecah, bukan perekat. Sehingga yang muncul menjadi pemecah. Tapi karena kemanusiaan adil dan beradab diwujudkan, dijiwai oleh keimanan, otomatis kita akan dipercaya, dan itulah kita akan menjadi perekat, menjadi perekat. Kemudian berikutnya, ketika ada musyawarah, ada suatu masalah-masalah, baik itu masalah kecil, ringan atau yang besar pun, ya, jadi kita bisa hadir menjadi orang dipercaya, menjadi mediator dipercaya. Ya, sila keempat otomatis dampak bisa diwujudkan karena modalnya yaitu dari jiwa keimanan, jiwa kemanusiaan harus difaktakan dalam penampakan sehari-hari. Jiwa keimanan kemanusiaan itu satu yang goib, tidak kelihatan, tapi penampakannya jelas. Yang baik-baik itulah dari jiwa keimanan kemanusiaan. Sedangkan sila kelima ini itu melalui semuanya kumpulan dari orang-orang baik inilah menjadi surga. Keadilan sosial akan terwujud. Pembangunan segala bidang pembangunan pasti akan terwujud. Apapun yang di pembangunan fisik, karena dari jiwa, ya, dari jiwa, dipandu oleh jiwa keimanan kemanusiaan. Itu menyangkut rahasia Pancasila dalam tindakan dikaitkan dengan buku Rekonstruksi Nasionalisme. Kemudian bagaimana reaksinya? Reaksi ini tentunya kita perlu mengevaluasi dari apa yang telah dilakukan di Polri ini. Di Polri yaitu telah membuat kurikulum dan modul. Jadi yang ini terkait dengan etik, moral. Jadi yang perlu kita kuatkan yaitu tentang etiknya ini. Nah, bicara tentang etik ini kita harus mulai dari nilai-nilai apa yang ingin dikuatkan. Contoh nilai integritas, rendah hati, toleransi, ya, kerjasama, dan lain-lain. Sebelum kita membuat kurikulum, ya, kita buat kamus kompetensinya dulu. Kamus kompetensi, ini kamus kompetensinya dibuat, apa itu integritas. Nah, kemudian untuk menguatkan nilai-nilai ini, ya melalui apa? Yaitu tadi dari dorongan kehendak dari jiwa, yaitu dijiwai oleh jati diri bangsa. Misalkan di Polri ini penguatan nilai-nilai karakter kebayangkaraan dijiwai oleh jati diri bangsa Indonesia. Ngelihat Tribrata dalam teks itu sangat mudah karena yang kita lihat di situ jiwanya. Jadi pada Tribrata contohnya ini ya, pada Tribrata ketiga ya. Jadi polisi-polisi yang tugas di bidang pencegahan, bidang melayani atau polisi yang menggunakan baju seragam, ya, agar terus bergerak, nah, terus bergerak, melindungi, mengayomi, melayani masyarakat dengan ikhlas. Harus dijiwai oleh Tribrata keberapa? Tribrata ke-1. Apa itu? Berbakti kepada nusa dan bangsa dengan penuh ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Saya tugas di Fungsi Sabara misalkan ketika patroli, ya, untuk melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, untuk menolong. Ini wujud bakti saya kepada nusa dan bangsa. Dijiwai oleh keimanan, itu berbakti kepada nusa dan bangsa dengan penuh ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Itu Tribrata 1. Dengan Pancasila, sila 1, sila kedua, ini sudah langsung nyambung. Nah, kemudian demikian juga yang tugas di penegakan hukum, agar hukum bergerak menegakkan hukum ini dengan jujur, benar, memajukan kemanusiaan, harus dijiwai oleh jiwa keimanan dan kemanusiaan. Kembali ke tadi pembuatan kurikulum, ini memang perlu dikuatkan lagi, dievaluasi lagi, diawali dengan membuat tadi kamus kompetensi. Nah, dijiwai oleh jati diri bangsa Indonesia, penguatan nilai-nilai karakter kebayangkaraan. Kemudian setelah itu dibuat silabus untuk materi tentang penguatan, yaitu nilai integritas dari sila keberapa? Sila ke-1 misalkan Pancasila, sila kedua misalkan, nah, ini kan contoh. Kemudian di Tribrata yang keberapa? Nah, Tribrata ke-1 misalkan demikian. Kemudian di konstitusi di alinea keberapa?
Nah, ini pembuatan silabus. Kemudian setelah itu dibuatlah kurikulum, dibuat metode. Metode ini jangan yang membosankan, metode yang tidak dialogis. Ini kita tentang kebenaran harus dibangun melalui konsensus. Yaitu sehingga apa di sini yang dilakukan yaitu dengan metode pengalaman yang direfleksikan. Itu diantaranya. Kemudian berikutnya modul dibuat melalui metode pengalaman direfleksikan. Selanjutnya bisa ditransformasi. Hasilnya kemudian pesertanya di assessment, diobservasi, di assessment. Kemudian mengukur capaian nilai itu bukan nilainya 1 sampai dengan 100. Tapi ya level 1 sampai dengan 5. Ya, tadi dengan indikator yang saya sampaikan sebelumnya. Kalau level 2 telah berbuat, yaitu berbuat kebaikan. Tapi kalau melanggar, level 0. Kalau melanggar. Ini contoh-contoh. Kalau ini distandarisasi secara nasional, wah, saya kira ini juga bisa menjadi bahan untuk mencari yaitu kader-kader pemimpin nasional ke depan. Dan apalagi kalau ini mulai dari tingkat PAUD, SD, SMP, SMA sampai dengan perguruan tinggi, model ini diterapkan. Nah, sehingga apa? Kita bisa ketika katakanlah mau rekrut anggota Polri, dari awal kita bisa lihat rekam jejak, jelas rekam jejaknya. Tidak cukup tadi dengan konsensus, tapi kita lihat perilakunya. Dan inilah yang dibutuhkan oleh bangsa Indonesia. Karena ini berkaitan dengan mengapa bangsa negara kita ini ada, yaitu supaya masyarakatnya merdeka. Merdeka yaitu dari sifat-sifat dolim dan biadab. Maknanya demikian. Ini menyangkut fakta. Dan yang paling utama adalah kepada fakta bicara. Fakta bicara ini yaitu melalui penampakan dari jiwa manunggalnya kemanusiaan. Sering saya sampaikan kepada anggota saya terkait dengan kompetensi, penguatan kompetensi, contohnya kompetensi leadership dan teknis. Asal diberi kesempatan, kemudian mau melaksanakan tugas, pasti akan mampu. Terkait dengan kompetensi etik tidak, harus membutuhkan komitmen dan konsisten, harus dibiasakan, harus butuh konsistensi. Ini bedanya etik. Nah, sehingga dalam hal ini menjadi perjalanan spiritualitas bagi orang Indonesia. Bagaimana harus mampu mengfaktakan. Bagi saya sebagai anggota Polri, ya tentunya di sini harus bisa di sini kita manfaat dengan cinta tanah air sejati di jiwa manunggalnya kemanusiaan, kesadaran apa? Bahwa cinta tanah air sejati saya adalah untuk menyempurnakan keimanan. Karena kalau cinta tanah airnya ini nggak sejati, saya berbuat tidak baik, meskipun saya beriman, nggak bakal sempurna keimanan saya. Sehingga setelah itu kita akan punya suatu kesadaran moral dari dalam. Ini adalah jalan menuju kepada Tuhan. Kemudian berikutnya, dampaknya berikutnya kita akan menjadi perekat. Menjadi perekat, menjadi contoh. Inilah yang dibutuhkan oleh orang-orang Indonesia. Menjadi perekat, menjadi contoh. Setelah itu baru kita mengajak. Nah, mengajak ini ya setelah kita melewati tahap 1 dan 2. Nah, syukur-syukur sampai berdampak, sampai dengan berdampak positif. Ini luar biasa. Jadi dalam hal ini menjadi PR semua, bukan hanya di Polri, semua orang Indonesia. Semua orang Indonesia dalam, ya ini sedikit tambahan, reformasi. Reformasi ini ya bagaimana kita reformasi birokrasi nasional untuk penguatan yaitu tercapainya kultural. Tentunya di sini kembali kepada kitab suci negara, yaitu pembukaan Undang-Undang Dasar. Yaitu dibersihkan dari sifat tidak baik, alinea ke-1, kemudian alinea ke-3, kita kembali kepada jati diri bangsa. Sehingga kultural akan terwujud, asal konsisten. Kemudian bagi civil society, yaitu masyarakat madani, apa, di mana kiblatnya? Tadi saya sampaikan, semua civil society ditata juga. Apa? Yaitu kembali kepada kitab suci negara, alinea ke-1, semuanya membersihkan diri dari sifat tidak baik, semuanya mengangkat martabat manusia pada martabat yang mulia, merdeka, dan kembali jati dirinya. Dan inilah yang kemudian salah satu cara strategi yaitu melawan proxy war. Proxy war, cinta tanah sejati ini untuk melawan proxy war. Dan bisa jadi pidato Soekarno 30 September tahun 1960 membangun dunia baru. Nah, dengan cara kita berbuat dari diri kita, kemudian positif, kemudian dengan keluarga kita, dimanapun di masyarakat berbangsa bernegara, kemudian inilah Pancasila akan menjadi ideologi global. Tapi caranya melalui fakta bicara. Fakta bicara. Demikian, terima kasih.